Terima kasih untuk Ibu Teti yang bergabung bersama pagi hari ini. Ada Pak Irwan di Makassar, terima kasih. Lalu kemudian saya juga ingin menyapa ada Pak Hendarto ya di Balikpapan. Terima kasih sudah bergabung. Kompetisi itu seperti pedang bermata dua, Pak Arfan ya. Perlu disikapi dengan bijak katanya. Oke, baik. Tadi ada komentar dari Mbak Murni. Pak Arfan mungkin ingin kasih tanggapan dulu sebelum kita melaju lebih jauh. Kita masih membahas mengenai sebenarnya kompetisi untuk apa sih? Apa sudut pandang Anda tentang kompetisi, Smart Listener? Menggerus kebahagiaan Anda atau justru semakin menambah pundi-pundi kebahagiaan Anda? Silakan boleh diberikan komentarnya ke 0812 11 12 959 atau di YouTube di kanal Smart FM. Silakan Pak Arfan. Iya, jadi orang-orang yang mengatakan bahwa kompetisi itu menjauhkan kita dari kebahagiaan adalah orang-orang yang belum paham apa makna kompetisi yang sebenarnya. Ya, orang-orang yang sudah paham, dia akan memahami bahwa menang atau kalah itu hanya gimmick. Mhm, Menang atau kalah itu hanya gimmick-gimmick saja gitu. mhm. Ya tentu saja semua orang ingin mencapai kemenangan dan itulah yang membuat adrenalin kita meningkat. Itu yang membuat kita nggak bisa tidur setiap malam gitu. Kenapa? Kita ingin menang gitu. Dan itulah juga yang membuat kita berjuang untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan kemampuan kita. Kita jadi orang yang lebih pintar lagi, lebih canggih lagi, lebih sophisticated, lebih skillful lagi, lebih terlatih, ya, lebih terampil lagi gitu. Kenapa? Karena kita ingin menang gitu. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita lihat filosofinya, menang itu hanya sebuah gimmick saja, hanya sebuah game saja yang diciptakan oleh Tuhan supaya manusia itu mau belajar, mau bertumbuh, mau maju. Mhm, Karena kalau kita cuma disuruh saja, ayo belajar. Orang itu bandel, Mbak Ola. Nggak mau belajar. Disuruh tumbuh, buat apa gitu. Disuruh maju, buat apa gitu. Nah, orang baru akan bergerak ketika ada kompetisi. mhm, Sehingga dalam situasi-situasi di mana ada proteksi, ya, kalau ada proteksi, itu tidak akan ada kompetisi, Mbak Ola. Kalau mhm, ada proteksi, ya. mhm, Misalnya nih contoh ya, kalau di Indonesia itu yang namanya dokter itu Mbak Ola, itu mhm, nggak boleh kalau kita eh, ngambil sekolah di luar negeri gitu ya, sekolah kedokteran di luar negeri, ya kemudian praktek di Indonesia itu nggak boleh Mbak Ola, iya, nggak boleh. Jadi dokter-dokter di Indonesia itu adalah dokter yang sekolahnya semuanya di dalam negeri. mhm, Kalau misalnya ada orang sekolah di Singapura, sekolah di Inggris, sekolah di Amerika, sekolah di Jerman gitu, kemudian mau buka praktek di Indonesia, nggak mhm, boleh. mhm, Itu namanya proteksi, gitu ya. mhm, Nah, akibatnya apa? Karena ada proteksi seperti itu, maka tidak ada kompetisi, iya, tidak ada kompetisi yang wajar gitu, sehingga banyak orang yang kemudian setelah berobat di Indonesia gitu tidak menemukan dokter yang tepat gitu, kemudian dia pergi ke luar negeri untuk berobat gitu. iya, Ya, ada banyak sekali negara-negara tetangga kita ya, seperti kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Malaysia, kita pergi ke Penang misalnya, iya, untuk berobat gitu. Kenapa? Karena kita tidak menemukan solusi di dalam negeri. Nah, pertanyaannya, kenapa solusi di dalam negeri tidak ditemukan? Salah satunya adalah karena dokter-dokter di Indonesia ini semuanya adalah dokter-dokter yang sekolahnya hanya di Indonesia. mhm, Kenapa seperti itu? Karena memang diproteksi. Yang sekolah di luar negeri tidak boleh buka praktek di Indonesia, maka dia praktek di luar negeri. mhm, Nah, ini sehingga orang-orang banyak sekali. Saya minggu lalu pergi ke Pineng, begitu ya. Itu satu pesawat itu orang Indonesia semua. oke, berobat ke sana ya. Ini Satu agak pesawat itu orang Indonesia semua. Satu hotel itu orang ya, Indonesia semua gitu. itu Kenapa? Karena dia tidak menemukan solusi di dalam negeri gitu. ya. Ini Kenapa kalau itu tidak ketemu? Karena tidak ada sistem kompetisi yang dibangun di situ gitu, Mbak. ya, kalau Pak Sandiaga Uno tahu ini, mungkin mudah-mudahan nggak disuruh balik ya. Pak Sandiaga Uno harus tahu kondisi ini karena kan saat kita sedang menggaungkan tentang wisata kesehatan gitu ya di Iya, Indonesia, iya. ya sementara infrastruktur, kemudian juga artinya kualitas dan sebagainya yang sering kali disampaikan di Indonesia ini cukup mumpuni, nggak pas ya, nggak sejalan ya Pak Arfan ya. Betul, Tapi betul, nggak betul. apa-apa, Karena ini jadi pemberitahuan juga ya supaya iya, betul. terjadi kompetisi Pak. Ya seharusnya dibiarkan saja gitu ya, diatur, regulasi itu perlu,
regulasi itu perlu ya. Tetapi kemudian jangan orang itu dilindungi, diproteksi gitu, supaya tidak tumbuh gitu. Supaya tidak ada persaingan, supaya aman kan. Jadi Oke. mungkin banyak orang yang merasa khawatir gitu kalau bersaing dengan orang-orang lulusan luar negeri, merasa khawatir gitu. Ya, Nah, sebaiknya kan, nah ini kan yang namanya kompetisi. ya. Kekhawatiran itu dikelola gitu, dan kekhawatiran itu sesungguhnya adalah sebuah alat yang sangat dahsyat gitu untuk kita bisa bertumbuh dan maju. Kenapa? Karena kita akan meningkatkan diri dengan adanya kekhawatiran itu. Oke. Tapi Ba- ketika semuanya diproteksi, semuanya merasa aman, akhirnya yang ada adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Sehingga customer tidak mendapatkan solusi yang maksimal dari masalah yang dialami. Baik. Pak Arfan, tapi ini juga bagi masyarakat juga perlu dipahaminya dengan sangat bijak ya. Kalau tadi Pak Arfan mengatakan kalau semuanya diproteksi itu nggak bertumbuh, ini juga bukan mau mengatakan produk-produk proteksi gitu ya, asuransi dan sebagainya itu nggak bagus loh ya. Nanti semuanya Oh dilepas. iya, bukan dalam konteks itu tentu saja. Itu kan proteksi untuk diri ya, Iya, iya. tapi Ya, memproteksi orang untuk tidak bersaing itu tidak iya. bagus. Ya, jadi ini supaya nggak disalahpahami terus nanti dipelintir gitu. Pak Arfan bilang tuh ya, wah ini gawat, ini mengganggu produk kami. Nggak seperti itu halnya ya. Jadi Bukan sama supaya sekali ya. secara utuh didengarkan begitu. Ya. Pak Arfan, balik kepada hal yang tadi ya, bicara tentang kompetisi ini begitu Pak Arfan. Kalau kemudian kompetisi ini seharusnya kalau kita ngerti ini adalah sebuah game yang diciptakan oleh Tuhan, tapi kan tanda kutip akhirnya banyak orang atau banyaklah pribadi-pribadi yang menghalalkan segala cara karena dia fokusnya apakah karena semata-mata mengejar kemenangannya begitu Pak Arfan atau apa begitu yang akhirnya membelokkan niatan dan caranya gitu Pak Arfan. Silakan. Ya, ini adalah orang yang gagal paham gitu. Tidak tahu mana yang hakikat, mana yang esensi gitu ya, Hmm, 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 dengan mana yang hanya gimmick gitu. hmm, hmm, Tentu saja semua orang itu eh, ingin menang. Ya, hmm, saya ingin mengatakan hanya orang bodohlah yang mau kalah dalam sebuah kompetisi, gitu ya. Tetapi kita harus ingat esensi dari kompetisi itu sesungguhnya hanya untuk kita bertumbuh, untuk kita jadi orang yang lebih hebat dari waktu ke waktu. Itu esensinya itu. yeah, Jadi walaupun kita kalah nih, ya Mbak Ola mengalami sebuah kompetisi katakanlah ya di tempat kerja gitu. Mbak Ola untuk menghadapi kompetisi itu berjuang sekuat tenaga dan menjadi orang yang terbaik. Tetapi karena ada masalah office politik, nah ini dia ya, karena ada masalah office politik, maka Mbak Ola menjadi orang yang kalah. hmm. Nah, sehingga bersedih misalnya begitu. Contoh No, itu ya. orang yang gagal paham. Hmm, hmm. Itu gagal paham namanya. Yang harus kita lihat adalah untuk bisa menang atau kalah itu ada faktor yang lain lagi, ada variabel yang lain lagi. Tetapi walaupun kita kalah, coba kita lihat, Ya, kita bertumbuh nggak hari ini? Kita jadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari nggak? ya, ya, Menjadi orang yang lebih hebat nggak gitu? Nah ya, kalau jawabannya iya, Anda bukan orang yang kalah. ya. Anda hanya tidak diserap oleh sistem ini. Yang mungkin sistemnya yang korup, Hmm, mungkin sistemnya yang tidak tidak baik misalnya. ya, Mungkin ada office politik misalnya di kantor misalnya. Jadi ya. walaupun kita kalah, kita jangan berkecil hati kalau kita tumbuh. Karena hakikat dari kompetisi itu adalah pertumbuhan. Hmm, 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 Walaupun kita menang, jangan kita happy kalau kemenangan itu kita dapatkan dengan cara-cara yang curang. hmm, hmm, Karena sebetulnya itu sudah merusak diri kita. hmm, hmm. Dan yang ingin dicapai oleh kompetisi sebetulnya adalah pertumbuhan diri menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, Betul. kalau kita mencapai kemenangan dengan cara yang curang, sebetulnya kita bukan tumbuh menjadi orang yang lebih baik, kita tumbuh menjadi orang yang buruk seburuk-buruknya gitu. Karena kita mengakali sistem ini. Berarti kita adalah orang yang gagal sebetulnya dalam filosofi kompetisi. Dalam filosofi kompetisi kita adalah orang yang gagal. Walaupun seolah-olah kita adalah orang yang berhasil karena kita menang dan dapat hadiah gitu. Ya, Itu semuanya palsu gitu. ya, Jadi jangan mengaburkan hakikat dengan gimmick gitu. ya, Hakikat itulah yang inti. Gimmick itu hanya pelengkap gitu ya. Hanya gembira-gembiranya saja gitu. ya. Itu Mbak Ola. Tadi saya menggarisbawahi bahwa sebenarnya yang harus kita fokuskan nih, smart listener kita diingatkan oleh Pak Arfan adalah dalam sebuah kompetisi adalah pertumbuhan. Kita mengalami pertumbuhan nggak sih? Ada sesuatu yang bertumbuh nggak sih di dalam diri kita? Oke, kita bahas ini nanti di sesi berikutnya, karena saya ingin coba lebih menajamkan. Kenapa kemudian ada banyak orang yang kalau kalah udah pasti orang mempersiapkan diri untuk kalah, gitu ya? Karena
artinya kalau kalah ya sudah memang belum berhasil gitu ya atau latihannya kurang banyak. Tapi ternyata nggak semua orang juga siap untuk kalah dan siap untuk menang nih Pak Arfan. Ini kan jargon-jargon yang sering kali disampaikan kalau pas lagi pemilihan ya. Siap Iya, kalah, siap menang. Siap menangnya ini nih kalau kalah udah Pak ya udahlah ya gitu ya. Walaupun ada banyak orang yang akhirnya mengambil jalan pintas ketika mereka kalah. Tapi mental pemenang ini sebenarnya gimana sih dari yang mau dibentuk dari sebuah kompetisi? Apakah semua orang siap, Pak Arfan? Nanti kita bahas ini di sesi berikutnya, Smart Listener. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Saya ingin menyapa nih Smart Listener yang pagi hari ini terekam oleh streaming kami ya. Mendengarkan kita dari satu kampung baru di distrik Tembuni, Teluk Bintuni, Papua Barat. Mungkin di sana ada bapak, mama, atau kakak yang sudah mendengarkan kita. Terima kasih ya sudah menyimak kami. Lalu kemudian saya juga ingin menyapa ada smart listener yang mendengarkan kita nih dari Kanada, Pak Arfan. Ya, lalu kemudian juga dari Amerika, ya, kemudian di Jerman, yes. Kemudian Timur Leste, ya, ini juga ada yang mendengarkan kita di sana. Terima kasih sudah menyimak kami. Mudah-mudahan akan jadi pendengar yang setia gitu ya di setiap hari Jumat bersama-sama dengan kita. Salam kenal ya buat Anda. Kemudian ada juga smart listener di Karanggligar. Terima kasih sudah bergabung. Wow ya. Kemudian Anda yang ada di Purwokerto, saya sapa Anda juga di Bondowoso. Terima kasih juga sudah bergabung. Memang dengan streaming ini memudahkan kita dan ini program favorit saya informasikan kepada Anda Smart Happiness berturut-turut selalu menempati posisi pertama sebagai program favorit ya. Mungkin karena membukakan banyak hasanah berpikir kita ya Pak Arfan ya. Yes. Pak Arfan masih di unmute Pak. ya, terima kasih Mbak Ola. Yes. Oke, salam kenal. Mudah-mudahan nanti satu ketika kita bikin acara yang dari Mogoy, dari berbagai tempat tadi di Prancis, di Jerman tuh bisa kita kumpul bareng. Setidaknya kita ada Amin. secara Zoom begitu ya, Pak Ya, Arfan ya. ya. Oke. Bapak kita sambung bahasannya. Untuk apa ini kompetisi? Saya mau menyoroti dari sisi mentalnya. Sebenarnya mental seorang juara, mental pemenang itu semestinya kayak gimana sih gitu ya? Yang harusnya dimiliki karena ada banyak orang yang ya kita lihat contohnya nggak siap begitu mereka menjadi pemenang. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin mengundang teman-teman yang ingin menciptakan tim yang happy, ya. Karena tim yang happy itu ternyata produktivitasnya meningkat 56%, Mbak, berdasarkan hasil penelitian psikologi positif. Ini luar biasa gitu. Ya. Kalau biasanya hasilnya 100, sekarang jadi 156. Nah, gitu Hmm. ya. Teman-teman boleh mengundang saya ya untuk datang ke perusahaan Anda, kita ngobrol mengenai happiness, buka wawasan ya mengenai happiness. Silakan Anda menghubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Ya, nanti kita ngobrol supaya benar-benar semua orang leader-leader Anda tuh sadar gitu bahwa menciptakan lingkungan kerja yang happy itu penting sekali gitu ya untuk produktivitas dan kemajuan kita bersama. Nah, kembali kepada kompetisi ya, banyak orang yang tadi ya eh, ngomongnya siap kalah, siap menang gitu. Padahal sebenarnya nggak siap dua-duanya gitu. Ya, menang juga nggak siap gitu karena menang kemudian biasanya orang kalau udah menang itu lupa belajar. Ya. Lupa belajar. Orang tuh hanya perlu belajar tuh ketika dia kalah loh, Mbak Ola. Ya. Kalau saya kalah, saya sakit hati gitu ya, saya belajar gimana caranya nih supaya besok saya bisa menang. Jadi kalau ada dalam kampanye, dalam pemilu ya, pilkada, pilpres dan sebagainya, kalau ada orang yang bilang saya siap menang, saya siap kalah, sesungguhnya dia dua-duanya nggak siap. Hmm. Ketika menang jadi jumawa gitu, nggak siap belajar karena merasa saya udah menang, ngapain lagi belajar gitu. Ketika kalah, bukannya mengambil pelajaran dari kekalahan, tetapi sakit hati. Ya. Nah ini orang-orang yang tidak sadar gitu bahwa sesungguhnya yang namanya kompetisi itu sesungguhnya adalah fitrah kita, Mbak Ola. Mm-mm. Nah ini yang seringkali orang lupa. Jadi gini, kita kan dikirim Tuhan ke dunia ini untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke? Untuk bisa bermanfaat itu kita harus mengeluarkan kemampuan terbaik yang ada dalam diri kita. Betul. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, kemampuan terbaik dalam diri kita itu tertutup gitu. Kenapa? Karena kita merasa nyaman. Karena ada proteksi tadi itu. Karena tidak didukung oleh situasi yang membuat insting survival kita terancam gitu. Mm-mm. Nah,
Padahal yang kita lupa, fitrah manusia itu adalah kompetisi, Mbak Ola. Itu fitrah manusia itu. Bahkan kita bisa ada saat ini itu karena kita sudah berkompetisi ya waktu dulu itu kan sel-sel sperma ya ketika bertemu dengan sel sel telur gitu itu dari sekian puluh ribu sperma kitalah yang akhirnya menang gitu. Nah itu kan sebetulnya manusia sudah diciptakan dengan daya kompetisi dan Tuhan itu memberikan kemampuan kompetisi itu supaya kita bisa terus maju dan bertumbuh. Nah sayangnya kompetisi itu karena satu dan lain hal kemudian tertutup. Salah satunya juga adalah karena pendidikan, Mbak Ola. Karena banyak juga orang yang diajari berkolaborasi. Karena selalu mengatakan kompetisi itu jelek, menciptakan musuh, lebih bagus kamu kolaborasi. Nah, saya ingin mengatakan dalam talk show ini bahwa kolaborasi yang salah waktu bisa sangat berbahaya. Kolaborasi yang salah waktu bisa sangat berbahaya. Jadi yang namanya pendidikan anak itu harus diajari dulu berkompetisi. Diajari dulu berkompetisi. Jangan belum apa-apa, udah buru-buru diajarin kerjasama. Kerjasama itu belakangan. Kerjasama itu baru boleh dilakukan setelah kita berkompetisi. Kenapa begitu? Karena dengan berkompetisi, ya jiwa seorang anak akan tumbuh gitu. Jiwa petarung seorang anak akan tumbuh. Dan kemampuan-kemampuan terbaik yang ada dalam diri seorang anak akan tumbuh dengan kompetisi. Dia akan keluar menjadi orang yang sehebat-hebatnya. Nah, setelah dia keluar menjadi orang yang sehebat-hebatnya, baru masuk pelajaran kedua. Apa itu pelajaran kedua? Pelajaran mengenai kolaborasi. Pelajaran mengenai kerjasama. Pelajaran mengenai teamwork. Jangan dibalik. Nah ini kita seringkali kebalik. Belum apa-apa, anak sudah diajari kerjasama, kolaborasi, teamwork. No, itu salah. Kenapa? Karena anak itu akan menjadi anak yang lembek. Tidak siap menjadi petarung. Tidak siap menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Itu Mbak Ola. Jadi kompetisi itu adalah fitrah manusia sejak lahir. Bahkan kita lahir karena kompetisi. Tetapi karena satu dan lain hal, ini tertutup. Nah, ini yang ingin kita buka sekarang ini. Ya. Gitu Mbak Ola. Baik. Oke, artinya kita memang perlu meluruskan, menempatkan begitu ya, kompetisi, kolaborasi itu harusnya ada di mana begitu dan bagaimana Betul, betul. melurusnya gitu ya. Baik, saya ingin Betul. menyapa ada Pak Hairul di WhatsApp, Pak Arfan dan Mbak Ola. Kompetisi buat saya adalah mengukur dan mengetahui kemampuan diri sendiri. Jadi kita melihat ke dalam begitu ya. Nanti kita ini tajamkan kepada Pak Arfan. Sebenarnya kompetisi Ya. itu melihat lawan atau melihat diri gitu ya. Ada Pak William Tono, terima kasih bergabung di YouTube. Ada Pak John John, Assalamualaikum Pak Arfan. Pak Ardi di Bogor hadir. Kemudian ada Mbak Novita Rahayu, kompetisi itu baik untuk mereview apakah target kita sudah optimal dengan melihat pencapaian kompetitor. Sehingga kita nggak terlena dan puas dalam pekerjaan. Nah, pertanyaan penutup nih Pak Arfan. Sebenarnya kompetisi ini harusnya membuat kita melihat ke dalam atau kita lihatnya keluar. Silakan Pak Arfan. Very good point. Ini bagus sekali pertanyaannya. Dan ini bisa mengubah mindset kita. Ya. Kompetisi itu adalah melihat ke dalam. Oke. Karena kita sesungguhnya, hakikat dari semuanya adalah kita harus berkompetisi dengan diri kita yang kemarin. Kompetisi itu tidak lain tidak bukan melihat ke dalam. Tetapi orang itu susah Mbak suruh ngelihat ke dalam. Karena ngelihat ke dalam itu abstrak. Karena ngelihat ke dalam itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan tantangan gitu. Nggak bisa orang itu suruh ngelihat ke dalam. Yang paling gampang adalah dipancing dari luar. Nah itulah dia yang namanya kompetisi. Diciptakanlah pesaing-pesaing kita gitu. Sesungguhnya pesaing-pesaing itu hanyalah sebuah alat Mbak Ola. Hanya sebuah alat untuk membangkitkan naluri kompetitif kita yang selama ini sudah tersimpan jauh di dalam diri kita. Karena satu dan lain hal tidak terkeluarkan dengan baik, tidak terekspresikan dengan baik. Gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita sadar, kita harusnya berterima kasih kepada kompetitor kita, Mbak Ola. Kita harus berterima kasih. Kompetitor itulah yang mendidik kita. Kompetitor itulah yang membuat kita maju seperti sekarang ini. Gitu. Jadi sesungguhnya esensi dari kompetisi itu adalah melihat ke dalam. Kalaupun kita melihat keluar, itu hanya untuk penyemangat saja. Karena manusia itu butuh sesuatu yang datang dari luar untuk membangunkan dia dari tidurnya yang lelap gitu. Nah, itulah yang namanya kompetisi. Nah, ujung dari kompetisi itu adalah apa? Pasti menang. Pasti menang. Kenapa? Karena hari ini kemampuan saya satu. Saya kalah. Besok saya ingin menang, maka kemampuan saya tingkatkan menjadi dua. Masih kalah.
Saya tingkatkan lagi menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai satu ketika, kemampuan saya menjadi 10. Dan disitulah saya pasti menang. Jadi ujung dari sebuah kompetisi itu, kita pasti menang. Tapi masalahnya, di kompetisi yang keberapa kita akan menang. Nah, ada orang yang belum sampai kompetisi ke-10, dia sudah berhenti dan mundur. Ya, Ya, baru sampai kompetisi yang kelima, dan lima-limanya kalah, dia mundur. Gitu. Jadi mestinya apa? Ya terus. ya, Karena esensi dari kompetisi itu adalah bertumbuh. Dan bertumbuh itu tidak ada batasnya. Terus Anda akan tumbuh terus. Nah, hadiahnya yang buat rame-ramenya, yang gimmicknya itu adalah apa? Anda dapat piala kemenangan. ya, Nah itu. ya. Tapi jangan salah, itu bukan hakikatnya. Itu hanya rame-ramenya saja, hanya gimmicknya saja. Hakikat sesungguhnya dari kompetisi itu adalah bertumbuh. Karena itu, ketika Anda menang, kalau kemenangan Anda itu bukan karena Anda bertumbuh, tapi karena Anda mencurangi sistem, maka Anda adalah orang yang kalah sekala-kalahnya gitu. Tapi walaupun Anda kalah, tapi Anda sudah bertumbuh, walaupun kalah, nggak apa-apa. Dalam sistem yang sekarang ini mungkin Anda kalah. Tapi kalau Anda pindah ke sistem yang lebih baik, pindah ke kantor yang lebih baik gitu, Anda akan jadi pemenang. Dan pada akhirnya, orang-orang akan melihat siapa Anda. Bukan apakah Anda menang atau kalah. Tapi apakah Anda bertumbuh atau tidak. Iya. Itu Mbak Ola, hakikat dari sebuah kompetisi. Oke, terjawab sudah. Kompetisi ya, untuk apa? Untuk kemudian kita menemukan hakikat yang sesungguhnya, yaitu adalah pertumbuhan. Begitu ya, Pak Arfan ya? Betul. Jadi menang atau kalah itu bonus saja. Ya, baik. Ya. Pak Arfan, terima kasih. Kita sudah diingatkan. Terima kasih Pak Tri Sugianto. Suaranya kurang jelas nih meski full streaming di Kediri Raya. Barangkali ini soal jaringan dan internet ya Bapak. Karena smart listener di Kanada clear mendengarkan kita. Ini Iya. tampaknya soal jaringan. Nanti Iya. rekamannya bisa Pak Tri Sugianto dengarkan ulang ya di YouTube ya, supaya bisa menyimak lagi tuh tadi apa yang kami bahas dari awal. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Buat Anda yang akan bepergian, pastikan prokes itu tetap dijalankan ya. Karena ini sudah weekend begitu. Kan mungkin saja weekend habis ini pulang kerja akan kemana begitu ya bersama dengan keluarga. Pak Arfan sehat-sehat. Salam kami juga untuk Ibu, semakin sehat senantiasa ya Pak Arfan ya. Kita Ya, terima ketemu kasih banyak Mbak di Ola. pekan depan. Saya Ola Nurlija. Dan saya Ervan Pradiansyah. If you If you wanna be happy, be be happy, happy no. now.